Yang saya hormati Prof. Fasli Jalal, tokoh kita, senior kita, Pak Burmalis, yang dalam hal ini Minang Diaspora Network, Pak Burmanya. Jadi saya sebetulnya hadir di sini mau makan tadi Bapak Ibu, jadi kostumnya juga kostum makan, tapi oleh Pak Burma diminta untuk sedikit sambutan. Jadi intinya kami sangat mengapresiasi acara ini, khususnya Festival Jajanan Minang 2019. Beberapa waktu yang lalu saya juga hadir untuk makan di Blok M Square, kurang lebih sama Pak Burma ya? Iya. Tapi ini tempatnya lebih luas. Alhamdulillah ini bisa diselenggarakan sebanyak-banyak mungkin di banyak tempat. Harapan kita semua bahwa jajanan Minang ini tidak hanya di dalam negeri. Tadi Pak Burmalis sudah sampaikan juga akan ada kita bikin acara di Kuala Lumpur, dan juga insya Allah setelah Lebaran di Amsterdam ya, Pak Burma ya. Memang perlu kita perkenalkan terus. Dan Kadin Indonesia pasti, saya dengan Pak Burma kebetulan juga sama-sama di Kadin bidang UMKM dan koperasi, yang salah satunya adalah kita membina banyak sekali UMKM di seluruh Indonesia melalui Kadinda di seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Salah satu yang menjadi harapan kita semua, kalau saya lihat dalam 5 tahun terakhir ini, kalau kita bicara kuliner, kita bicara jajanan, saya lihat dalam 5 tahun terakhir ini di beberapa negara Eropa, di Inggris misalnya, tiba-tiba sekarang makanan Vietnam itu ada di setiap corner, Prof. Ya, padahal makannya itu aja, sama terus, tapi di tiap corner dia ada dan laku. Dan ini rasanya, kalau makanan kita ini, kalau dari sisi rasanya lebih jauh lebih enak harusnya. Nah, mungkin ini yang kita harus upayakan bersama. Mimpi saya sih di tiap corner juga ada masakan Padang, masakan Minang ini di Amin. seluruh dunia. Karena ini kan Minang diaspora juga luar biasa, di mana-mana ada. Tapi harus kita tambah lagi, harus kita perkuat lagi, harus kita tingkatkan lagi sehingga betul-betul menjadi makanan internasional yang berasal dari Minang. Kalau rendang rasanya di seluruh dunia sudah dikenal, tapi juga nggak gampang cari rendang. Mungkin kalau di kota besar, di Amsterdam, di London, di Sydney ada. Tapi kalau masakan Vietnam sekarang di kota kecil pun ada. Nah, ini yang harus kita tiru. Kita nggak usah malu, kita tiru. Bagaimana caranya mereka bisa dalam waktu 5 tahun berkembang begitu cepat. Infonya salah satu, entah betul entah tidak, tapi info dari teman-teman di luar bahwa memang pendanaannya sebagian dibantu oleh lembaga keuangan di Vietnam, sehingga mereka mendapatkan modal yang relatif sangat murah, bunganya sangat kecil, jangka waktunya panjang, dan ini disupport luar biasa. Prof. Fasli tadi menyampaikan makanan Thailand juga banyak. Kalau Thailand mungkin sudah lama, Prof, dan memang mereka berkembang sudah
Mungkin dari 20-30 tahun yang lalu mereka sudah mulai. Tapi Vietnam ini betul-betul dalam 5 tahun luar biasa. Jadi harapan kami, harapan kita semua, mungkin Pak Gurmalis nanti bisa ada jalan keluarnya sehingga kita juga bisa hadir di banyak kota di mancanegara. Ini adalah duta-duta Indonesia yang ada di luar negeri. Karena kalau makanan kita populer, otomatis juga akan berpengaruh kepada pariwisata, pengaruh kepada kunjungan wisatawan dan lain sebagainya. Ini besar sekali. Ditambah perekonomian kita pasti akan meningkat. Jadi Kadin Indonesia dalam hal ini bidang UMKM kita sangat mendukung. Kita akan terus mempelajari bagaimana supaya kita bisa menembus pasar-pasar dunia di kota-kota besar, kota-kota menengah yang ada di Eropa, di Amerika maupun di Asia. Jadi itu harapan kami, harapan kita semua. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus dilaksanakan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Sekali lagi selamat dan sukses untuk penyelenggaraan acara ini, dan mudah-mudahan akan terus berkembang dan terus bertambah banyak acara seperti ini dimanapun di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.